A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd, alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan kembali belajar ya tentang bagaimana mengajar atau mendidik ya, anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Ya, apakah Anda sebagai orang tua atau Anda mungkin sebagai para guru, ya ini penting untuk diketahui. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, ya wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam episode kali ini di program Tarbiyatul Aulad, seperti biasa kita melanjutkan kajian dari buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tentang pendidikan anak di dalam Islam ya, atau Tarbiyatul Aulad fil Islam. Masih berbicara tentang bagaimana mengajarkan anak etika ya, agar mereka menjadi pribadi yang disukai oleh masyarakatnya, yaitu ya, mengajarkan anak-anak kita etika berbicara. Nah, ini juga penting ya, bahkan sangat penting gitu kan, karena ada satu hadis yang mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Ya, seringkali keselamatan seseorang itu terletak dari kemampuannya menjaga lidah. Nah, ngomong berarti kan. Oleh karena itu kemudian anak-anak kita ya, harus kita ajarkan etika di dalam berbicara. Ya. Kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, ya, etika sosial harus mendapatkan perhatian khusus. Ini khusus kata beliau ini ya, oleh para orang tua ataupun guru ya, adalah mendidik anak-anak sejak usia dini etika di dalam berbicara. Ya. Jadi dia ada perhatian khusus nih. Ya. Karena memang ya, di samping mereka harus diajari bahasa dan dasar-dasar percakapan, ya mereka juga ya harus tahu ya penempatan kata-kata itu. Ya, kosakatanya ditambahin banyak begitu kan. Dan mereka harus paham ya bagaimana meletakkan kosakata itu agar kemudian mempermudah mereka di dalam berkomunikasi. Ya, dan juga tidak salah paham orang ya. Maka ketika anak nanti tumbuh dewasa, mereka akan mengetahui bagaimana berbicara dengan orang lain, ya, dan mendengarkan mereka dengan baik. Nah, itu kan. Dia harus tahu kapan dia diam, kapan dia harus ngomong, gitu kan. Kan ada orang yang mungkin karena nggak pernah diajarin waktu kecilnya, kalau orang ngomong jangan disela, ya main sela aja. Ya, suaminya ngomong nanya cuman 3 kata, jawaban istrinya dengan membebelnya sampai 100 atau 200 kata. Bisa jadi ini nggak tahu etika bicara gitu. Ini harus paham ya. Nah, Syekh Dr. Abdullah Nasirwan mengatakan di dalam buku ini belum menyebutkan beberapa etika ya, yang harus diajarkan kepada anak-anak kita di dalam berbicara. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sama dengan sebelumnya ada 9 ya. Ada 9 etika berbicara yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah berbicara dengan bahasa yang fasih. Ya. Berbicara dengan bahasa yang fasih artinya artikulasi bahasa ya, lisan yang keluar dari anak-anak kita itu harus jelas. Jangan sampai kemudian ada ambigu, ada kata-kata yang salah.
Kadang-kadang ada kosakata yang mirip-mirip tapi kan maknanya beda, gitu ya. Nah, ini anak-anak harus mengerti gitu kan. Kalau dulu di zaman Nabi ya anak-anak itu kan bicara bahasa Arab, maka salah satu upaya ya bangsa Arab agar anak-anak mereka fasih di dalam berbicara itu ya disusukan di di perkampungan, dititipkan kepada anak-anak orang kepada orang-orang kampung untuk disusukan. Kayak Rasulullah kan dibesarkan waktu kecilnya di kampung Bani Sa'diyah ya, oleh Halimah ya, makanya disebut sebagai Halimah Sa'diyah ya. Halimah orang Sa'diyah Bani Sa'ad ya. Disusukan di sana, salah satu tujuan utama adalah agar kemudian Rasulullah ini ya, nanti ketika dewasa fasih berbicara bahasa Arab ya. Karena orang-orang gunung itu lugas kalau ngomong, orang Arab Badui kalau ngomong lugas, clear gitu ya, jelas gitu kan. Ya, di satu sisi juga polusinya kan masih kurang dibandingkan dengan perkotaan. Ya. Nah, kalau kita ingin mengajarkan bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab yang fasih. Nah, apalagi bahasa Arab ini kalau berbicara penggunaannya kan kita gunakan dalam ibadah. Jadi tidak hanya bahasa kita yang kita ajarkan secara fasih, tetapi kita ajarkan juga bahasa Al-Quran, bahasa agama kita, bahasa Arab ya, dengan penuturan yang fasih. Ya. Paling tidak kita pastikan kefasihan mereka ketika membaca Al-Quran. Jadi mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu kan wajib ya sebagai surah yang harus kita baca di dalam sholat. Kita dengarkan bacaan Fatihah mereka, ya, kefasihannya, makhrajnya, tajwidnya itu kan. Ya, karena ini penting. Nah, kalau dia mau jadi dai ya lebih harus lagi, lebih wajib lagi. Ya, untuk kemudian membiasakan berbicara secara fasih di dalam bahasa Arab. Nah, jadi tidak kemudian kalimatnya mengundang salah paham, salah sangka. Makanya anak yang tidak punya teman bermain atau sedikit teman atau rumahnya sunyi karena orang tuanya kerja, kemudian dititipkan sama neneknya. Neneknya juga bukan tipikal yang suka ngomong, lebih senang misalnya ya tidur ya, atau mungkin lebih senangnya ya ngobrol sama tetangga itu kan, atau lebih senangnya mungkin ya nonton sinetron gitu. Nah, kalau anak kita kemudian dihadapkan dengan situasi itu nanti biasanya lambat bicara. Tapi kalau seisi rumahnya aktif semuanya berbicara, apalagi kemudian bahasanya keluarkan bahasa yang bagus, santun, insya Allah anak ini juga cepat ngomongnya, cepat bisa ngomong, dan kalimat yang keluar juga kalimat yang bagus. Ya, tapi kalau di rumahnya ya yang sering dengar adalah suara-suara sinetron, ya, obrolan-obrolan sinetron, jangan salahkan nanti anak-anak itu ya kemudian baru bisa ngomong bahasanya seperti bahasa orang sinetron. Dan ketawa juga oleh anak-anak sekarang ya, karena sering nonton sinetron bahasanya udah ketuaan gitu dibandingkan umur ya. Di anak-anak yang ditontonnya sinetron orang dewasa itu kan. Ya, bahasanya jadi bahasa orang dewasa padahal masih anak-anak. Ya, dan orang seneng ya kalau berhadapan dengan orang yang kalau ngomong fasih jelas. Jadi jangan sampai orang kemudian maaf apa nah, kalau udah kayak gitu tuh komunikasi udah nggak efektif. Nah, ini harus kita perjuangkan. Nabi Musa alaihissalam ya karena beliau tidak fasih berbahasa, tapi kemudian mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada umatnya, sampai-sampai dia minta agar Harun ya, saudaranya menjadi nabi. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kefasihan di dalam berbicara. Nah, jadi jangan dianggap main-main gitu ya. Nggak penting lah anak-anak kita ngomong fasih-fasih. Yang penting biasa-biasa aja, bisa ngomong, bisa komunikasi. Ya nggak bisa. Nah, maka ajarkan juga mereka bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan kalau dikaitkan dengan pekerjaan, bahasa baku itu kan diperlukan. Ya, dalam surat menyurat itu kan harus pakai bahasa yang baku ya, nggak bisa pakai bahasa yang nggak, bahasa seenaknya, bahasa rumah itu. Kalau dia nggak ngerti ya susah.
Ya, kalau di kuliah kan ada kampus-kampus yang masih mewajibkan membuat skripsi gitu. Skripsi itu kan bahasanya formal. Kalau dia nggak ngerti bahasa resmi, bahasa baku, bahasa bagus, susah. Nanti nggak bisa nyusun kata-kata yang baik begitu kan. Ini tugas orang tua ya, atau juga guru untuk mengajarkan anak-anak berbicara dengan bahasa yang fasih. Yang kedua adalah berbicara dengan perlahan-lahan. Nah, ya. Jadi ini adalah etika yang juga penting ya untuk diketahui oleh anak-anak kita, bahwa kalau berbicara ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tapi berbicaralah dengan intonasi atau dengan nada ya, perlahan saja. Ya. Nggak usah kayak orang habis makan sambal gitu kan ngomongnya nyerocos gitu ya. Nah, itu jangan. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, disebutkan di sini, maka Rasulullah SAW yusridul hadis ya, kasurdikum hadza ya, yuhaditsu hadisan law addahul adu la lahsah. Nah, ya. Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah tidak pernah berbicara cepat seperti kalian lakukan ini. Tidak ada sahabat kalau ngomong, kan orang Arab kadang ngomong singkat-singkat aja gitu ya, cepat-cepat aja gitu. Sayyidah Aisyah kemudian ngomong, kalian tahu nggak Rasulullah tuh nggak pernah ngomong kayak kalian begini, nyerocos gitu ya. Ya. Tapi apa kata Sayyidah Aisyah? Ya. Yuhaditsu hadisan lau addahul ya, lahsah ya. Jika Rasulullah SAW berbicara ya, kalau seseorang mau menghitungnya, ia pasti dapat menghitungnya. Jadi jelas kalimatnya, fasih, kemudian tidak terburu-buru gitu kan, sehingga orang bisa tahu. Makanya banyak hadis yang bisa diriwayatkan oleh para sahabat. Rasulullah ngomongnya perlahan. Apalagi kalau udah berbicara kan zaman Rasulullah Al-Quran itu kan belum jadi kitab ya, belum jadi mushaf maksud saya, bukan kitab, belum dicatat. Itu kan semuanya masuk ke dalam hafalan para sahabat. Ada sebagian sahabat yang mencatat, termasuklah sekretaris Rasulullah Sayyidina Zaid bin Sabit juga menulis begitu kan. Nah, itu bisa ditulis, bisa dihafal karena Rasulullah membacakannya dengan perlahan, tidak terburu-buru. Nah, ini ada redaksi hadis yang beredar juga sama ya. Bisa dipahami dengan baik. Kenapa? Karena Rasulullah mengucapkannya perlahan-lahan. Ya. Al-Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, inna maka hadisu Rasulullah SAW ya, tafhamuhul qulub ya, ucapan Rasulullah SAW itu ya bisa dipahami dengan mudah oleh hati yang mendengarkannya. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud dia dari Sayyidah Aisyah, kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Nah, ya. Ucapan Rasulullah itu ya sangat jelas sehingga setiap orang yang mendengarkannya dapat memahaminya. Nah, jadi ini pentingnya untuk mengatur kecepatan di dalam berbicara. Berbicaralah dengan perlahan-lahan, nyantailah ngomong gitu, nggak usah nyerocos. Nanti orang, apalagi kalau anak-anak kan, kalau didengar orang tua yang ngomong cepat, merentah, bingung dia apa sih maksud perintahnya gitu. Ini harus diperhatikan. Yang ketiga adalah dilarang memaksakan diri untuk berbicara secara fasih. Ini juga di antara etikanya, ya, di antara etika berbicara adalah tidak memfasih-fasihkan ucapan dan memaksakan diri. Kadang-kadang jadinya lebay gitu, jadi nggak boleh ngomong itu karena pengen fasih, kemudian difasih-fasihkan, nah, itu nggak boleh. Ya, terkesan memaksakan, karena yang jadinya apa, lucu, ya, jadi nggak enak didengar begitu kan. Jadi
Jadi ya mungkin kadang-kadang kita terbiasa berbahasa Arab ya, bahasa Al-Qur'an, ikut makhraj, ikut tajwid. Kalau ngomong bahasa Indonesia ya nggak usah juga ya. Kayak ngomong bahasa Arab gitu kan. Nanti gak enak didengar juga itu kan. Ya haknya Indonesia, bahasa Indonesia dengan haknya bahasa Arab kan beda itu ya. Maka yang bahasa Indonesia jangan dihakkan seperti bahasa Arab, nanti gak enak didengar gitu ya. Contohnya ya. Dalam hal ini ya kata saya Dr. Abdullah Nasrullah diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang jayyid ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal yubghidul baligha minar rijal alladzi yatakhallala bilisanihi kama yatakhallala al-baqaru bilisaniha." Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang suka berbicara dengan menyela lisannya dalam berbicara, sebagaimana sapi yang menyela-nyela dengan lidahnya. Ya maksudnya lidah itu dimain-mainkan agar seperti fasih. Ini harus dipahami. Jadi jangan memaksakan diri pengen disebut fasih dalam ngomong. Ya, malah nanti jadi ejekan orang. Jadi berbicaralah dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Intinya jangan lebay. Yang keempat adalah berbicara sesuai dengan kekuatan akal lawan bicara. Nah, jadi seseorang hendaknya berbicara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat budaya satu kaum. Nah, ini juga harus diajarkan kepada anak kita. Ya. Dan selaras dengan akal atau pemahaman orang yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau ngomong dengan orang dewasa aja seperti ini nak, kalau ngomong dengan teman sebaya kamu begini, kalau ngomong sama anak-anak ya ini bahasa juga harus beda. Nah, ini diajarkan kepada anak kita. Dari kecil udah kita kasih tahu, dari mulai dia ngerti lah. Oh kalau ngomong sama orang dewasa begini, kalau ngomong sama orang yang nggak kita kenal harus tegas begitu, terutama yang perempuan ya, jangan mau dirayu gitu kan, sama orang-orang yang nggak jelas gitu ya. Dalam satu hadisnya diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ya. Di sini dikatakan umirna ma'asyiral anbiya'i an nuhadditsan nasa ala qadri uqulihim. Kami para nabi kata Rasulullah SAW ya, diperintahkan berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal pikir mereka. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim kan, ayat yang ke-4 apa ke-5 ya. Bahwa Allah itu mengutus para rasul itu bilisani qaumihi. Ya, Rasulullah Allah itu mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, agar dia mampu memberikan penjelasan. Ya, nah ayat ini ya maksudnya begitu ya, kalau kita berhadapan dengan orang lain kita harus paham cara komunikasi dengan mereka, sehingga kemudian apa? Ya, yang pertama tentu tidak muncul misunderstanding ya, salah paham. Yang kedua tentu harapannya apa yang kita komunikasikan dapat ditangkap dengan cepat, dipahami dengan baik. Jadi ini penting ya bagi anak kita. Yang kelima, ya, jangan mempersingkat pembicaraan atau memperpanjangnya. Jadi sesuai dengan keperluan sajalah ya. Dipotong-potong nggak boleh, ya dipanjang-panjangin juga nggak boleh. Jadi sesuai dengan keperluan. Tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang dan membosankan. Jadi jangan muter-muter di situ ya. Inna makoli. Nah, ini kan muter-muternya di situ-situ aja tuh. Ya. Nggak jelas bahasanya. Ya harus sesuai dengan keperluan. Ya jangan diulang-ulang sehingga kemudian membosankan orang yang mendengar. Ya, sehingga ya tujuannya adalah supaya apa yang kita sampaikan mengena ya dengan orang yang mendengarkannya dan menarik perhatian mereka. Dalam hal ini Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samrah, dia berkata, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan." Ya wa khutbatuhu qasdan.
Jadi kata Jabir bin Samurah, dia mengatakan saya pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Sholat beliau itu sedang-sedang saja. Dan kalau beliau khutbahnya juga sedang-sedang saja. Jadi kalau khutbah Jumat begitu, jangan kan ada tuh khotib yang kadang-kadang ya bikin jamaah gelisah gitu ya. Sudah sejam lebih ya, karena Jumat itu kan waktu istirahat cuma sejam. Ya, kadang-kadang sejam setengah lah. Dari jam 12 sampai jam setengah 1. Dari jam 12 sampai jam setengah 2. Kalau sholat Jumat khutbahnya setengah jam atau kadang-kadang 45 menit, sisanya kan tinggal sedikit lah. Ini belum makan, belum apa. Ini harus dipahami. Sehingga jangan panjang, jangan juga terlalu ringkas. Ya, kalau terlalu ringkas kan menyepelekan begitu kan. Ya, kalau rukun khutbah itu kan ada urutannya ya. Jangan yang padu-padunya, tapi tambahlah sedikit. Panjang apalagi juga nggak boleh. Nah, Imam Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan dari Al-Hakim bin Hizam, dia berkata, ya, Syahidu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah. Ya, jadi beliau menghadiri, menyaksikan sholat Jum'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala ason, ya Rasulullah itu kemudian berdiri sambil bertumpu pada tongkatnya. Makanya kemudian di masjid-masjid NU itu kan suka para khatib itu diberikan tongkat. Nah, kalau di tempat saya tombak malah itu. Ada yang ujung tajamnya. Tapi kalau di hadis ini Rasulullah memegang tongkat. Jadi nggak ada masalah. Ya jangan dibilang bidah-bidah itu. Apa salahnya gitu. Ada sandarannya juga. Mutawakkian ala asan au qasin ya. Fahamidallahu wa asna alaih ya. Maka Rasulullah kemudian memuji Allah, lalu beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang ringan dan berkah ya. Fakanat kalimatun khafiyatun tayyibatun mubarakatun. Kalimat yang keluar dari khutbahnya Rasulullah SAW yang tidak panjang dan tidak pendek itu kalimat-kalimat yang ringan, baik dan juga berkah. Jadi ini harus kita pahami juga ya, satu sisi kepada anak kita. Kalau ngomong seperlunya, kalau nggak perlu jangan ngomong ya, nanti jadi penyakit. Nah, itu ketika saatnya berbicara jangan diam aja, ya ngomonglah ya, supaya kemudian ada kejelasan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ke-6 ya, disebutkan di sini adalah memperhatikan orang yang berbicara. Ya, di antara etika berbicara adalah mencurahkan seluruh perhatiannya kepada orang yang berbicara, sehingga yang diajak bicara paham maksud yang dibicarakan. Nah, dahulu para sahabat ketika mendengarkan Rasulullah SAW berbicara, kepala mereka seolah-olah dihinggapi burung karena rasa hormat dan perhatian mereka kepada Rasulullah. Jadi betul-betul fokus, diem aja. Kalau burung kan kadang kalau kita lihat diem aja gitu, nggak celingak-celinguk ya kemana enggak ya. Dia menyimak ya. Dan Rasulullah juga mencurahkan seluruh perhatian kepada mereka yang berbicara atau bertanya kepada beliau. Jadi kalau ada sahabat yang Rasulullah juga betul-betul dia menyimak. Nah, tapi dalam konteks lawan jenis ya tentu ini beda adabnya ya. Jangan samakan ya mentang-mentang ya harus didengarkan, dipelototin lawan jenisnya. Kalau bukan mahram ya nggak boleh. Ya. Ya. Rasulullah itu pakai hijab ya. Kalau yang ngajak bicaranya adalah perempuan bukan mahram, dia pakai hijab. Tapi Rasulullah yang menyimak sehingga tahu persoalannya. Ini kemudian kita harus pahami ya. Nah, bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud ya, bahwa Sayyidina Anas bin Malik berkata, saya tidak pernah melihat seseorang laki-laki yang berbisik di telinga Rasulullah lalu beliau mengangkat kepala sebelum orang tadi mengangkatnya. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengambil tangan seseorang kemudian beliau melepaskannya sebelum orang yang bersangkutan melepaskannya terlebih dulu. Nah, ya. Rasulullah kalau dibisikin ya didengerin itu orang tuh ngomong. Orang tuh ngangkat, nah ini baru nanti Rasulullah ngangkat kepala. Nah, itu.
Itulah adab Rasulullah SAW kepada lawan bicara. Yang ketujuh, pembicara hendaknya menghadap seluruh hadirin, ya, menghadap ke hadirin. Ya. Nah ini juga diantara etika bicara ya, yaitu memperhatikan hadirin. Kalau gini konteksnya ketika kita berhadapan dengan orang banyak, ya mungkin kita lagi rapat. Kalau kamu di kelas, suruh presentasi di depan kelas, nah ini ya. Jadi betul-betul kamu menghadapkan diri kamu ke seluruh hadirin. Jangan sampai kemudian ada yang di belakang atau terbelakangi, kecuali memang posisi panggungnya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Maka sesekali ya berputar ngadep gitu kan. Ya resiko lah kalau panggungnya dikelilingin gitu ya. Jadi jangan ada yang merasa kemudian dipunggungi atau di belakang. Dalam satu hadisnya ya diriwayatkan oleh Amr bin As ya, bahwa Rasulullah SAW kalau berbicara beliau menghadapkan wajah dan pembicaranya kepada kaum yang paling rendah sehingga kelihatan sangat bersahabat. Beliau juga mengarahkan pandangan dan perkataan kepadaku sampai-sampai aku mengira bahwa akulah orang yang paling baik. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih baik, saya atau Abu Bakar? Abu Bakar. Saya bertanya, manakah yang lebih baik, saya atau Umar? Beliau menjawab Umar. Aku bertanya lagi, siapakah yang lebih baik, saya atau Utsman? Beliau menjawab Utsman. Dan tatkala saya bertanya kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dariku sehingga saya tidak bertanya lagi kepada beliau. Jadi karena Rasulullah ngadap ke Sayyidina Amr bin As. Jadi gitu ya, Rasulullah itu dengan siapapun berbicara maka orang itu merasa betul-betul Rasulullah itu sangat memperhatikan, mengistimewakannya. Jadi itulah adab berbicara itu kan. Semua orang merasa nyaman ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering ya ketemu dengan guru-guru yang begitu ya. Dulu waktu kecil-kecil kemudian udah di pesantren, kuliah yang sama banyak ya. Ketemu guru-guru yang kalau ngomong, kalau kita ajak ngomong dia betul-betul seperti memuliakan kita, betul-betul memuliakan kita. Padahal yang dihadapinya anak kecil gitu ya. Itu adab. Kemudian yang terakhir, yang termasuk ke dalam adab berbicara, ada 8 ya. Memberikan senyuman kepada hadirin selama berbicara dan juga setelahnya. Jadi jangan sampai lupa senyum. Ya. Karena memang Rasulullah SAW adalah pribadi yang murah senyum. Jadi dengan senyuman insya Allah ya, bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa yang kemudian dianggap keluar dari orang yang santun sehingga layak untuk didengar, gitu ya. Tapi kalau ngomongnya ada cemberut, melotot, ya nggak ada wajah-wajah senyumnya, orang nanti mikirnya ngapain didengerin kan gitu ya. Dan banyak hadis ya yang menyebutkan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang murah senyum. Ya, kepada siapapun beliau akan memberikan senyum di kondisi yang tepat ya. Jangan sampai kita senyum di semua keadaan, repot, nanti ada orang yang tersinggung. Nah, saya pernah begitu ya, senyum kepada teman ternyata dia lagi marah. Dia merasa saya sedang mentertawakan dia, diajak berantem saya. Padahal niat saya memberikan wajah ceria. Dia malah nanya, kenapa kamu ketawa, senyum-senyum? Ada begitu tuh. Ya, memang ada orang-orang yang alergi dengan senyuman. Dan punya pikiran buruk sangka. Saya juga pernah dulu waktu zaman kuliah dulu kan, bawa teman yang bantuin teman gitu kan, keluar dari imigrasi, jemput dia gitu kan. Kebetulan karena ada banyak barang bawaannya banyak, saya deketin gitu kan. Ternyata waktu pengecekan ini imigrasi, saya lupa ya, bea cukai, tapi di sana ya, di negeri jiran. Ada pegawai imigrasinya, bea cukai turun, tolong cek buka inilah bagasinya gitu kan, bagasinya. Saya nak tengok ya apa yang ada di dalam. Tuh teman saya keluar, saya juga keluar gitu mau nolongin, ini ngeluarin tas. Ditunjukin barangnya apa aja. Dia orangnya ramah.
Sambil berbicara itu dan menghadap ke petugas itu disenyum. Tapi ternyata dimaknai salah. Dia marah ya petugas imigrasi yang mengatakan, kamu kok senyum-senyum? Kamu pikir saya sedang main-main? Saya sedang kerja nih. Ya, itu. Teman saya kaget. Saya juga kaget. Kok ada orang gitu. Dia ramahin malah begitu. Nah, kadang-kadang situasinya juga harus kita pahami. Ya, kalau memang yang kita hadapi adalah situasi formal, ya jangan senyum-senyum lah ya. Kecuali ya memang si petugasnya sendiri ya sudah menunjukkan sikap ramah, ya kita juga ramah. Ya, kalau tanya polisi jangan cengengesan, itu bisa digampar sama dia itu kan. Kalau perlu di konteksnya interogasi gitu. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi harus paham betul penempatan keramah tamahan senyuman yang akan kita berikan kepada audiens atau kepada orang lain. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kekhilafan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin pamit tidur. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.